Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. تمام، هيا نبدأ درسنا في هذه الليلة بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita masuk di hari ke-6. Materi di pertemuan ke-6 ini adalah at-ta'bir al-muqayyad. Bentuk ekspresi terikat. Ungkapan yang terikat. Di pertemuan ini kita masih berkait dengan pelajaran sebelumnya, yakni tentang ungkapan yang terikat. Namun fokusnya sudah berbeda ya ini. Di pertemuan kali ini kita diminta untuk mendeskripsikan beberapa gambar yang saling berkaitan dan menghubungkannya dengan beberapa kalimat. Ya, kalau kemarin itu masih satu gambar, kemudian kita berimajinasi untuk mengungkapkannya dalam bentuk deskripsi kata. Hari ini ada beberapa rangkaian gambar yang bisa kita eh, gunakan untuk latihan mendeskripsikan ya. Dan untuk mencapai target atau tujuan ini, kita mungkin perlu untuk mengenal beberapa kata hubung yang menghubungkan antara satu kalimat dengan yang lain. Konjungsi ya. Misalnya huruf-huruf ataf atau frasa-frasa seperti di samping itu, setelah itu, selanjutnya, maka dari itu, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Kata-kata penghubung ini akan mengikat satu kalimat dengan kalimat yang lain serta menghubungkannya sehingga tersusun suatu paragraf yang utuh. Nah, ini contoh gambar yang akan kita deskripsikan bersama-sama. Ada 5 gambar di sini, mulai dari sebelah kiri ya. Dimulai dari sebelah kiri ini, bangun tidur, mandi, makan, berangkat, dan belajar di sekolah. Mungkin kita langsung mencoba untuk membuat kalimatnya ya. Kita mulai dengan gambar pertama. Kita mau menamakan tokoh ini sebagai siapa? Nama tokoh yang akan kita deskripsikan kegiatannya. Halo, hal antum ma'i? Hasan Ustazah.
Hasan, syukron. Kita mulai dengan gambar pertama. Bagaimana kalimatnya? Jumlah fi'liyah mungkin ya. Hasan bangun dari tidur jam berapa? Itu istaikozo bukan? Nah, mulai. Hmm. Istaikozo Hasanun Berarti Fisobah. ini film madhi ya. Oh iya. Misbahi. Atau mungkin biar lebih panjang kalimatnya di jam berapa begitu ya? Bisa Saati As-Sadisah. as-sadisa. Jam 6. Sholat Akhir. subuhan. Gimana apa Robiah aja? Sobahan. Ya. Kemudian setelah itu apa? Istahama. Tuma semestahama. Istahama ini baru satu kata. Di kita kembangkan menjadi satu kalimat mungkin. Semestahama wa. Kayaknya kalau enakan pakai fi'il mudhari ya untuk aktivitas sehari-hari. Yastahimu. Ya, kita ganti ya, yastahimu. Tuma yastahimu wa yunadzifu menggosok gigi wa yunadzifu asnanahu. Ini deh biar lebih pendek panjang. Yastaghfiru Hasan fi sa'ah rabi'ah. Tsumma yusalli as-subha jama'atan. Kemudian jam berapa misalnya? Wa fi sa'ah al-khamisah yastahimu wa yunadzifu asnanahu. Kemudian dan memakai seragam sekolah berarti apa? Wayal basuna. Tsumma Wayal basu. Astagfirullah. yalbasu Zirun. Ziyun. Ziyun azzi apa zirun? Salah na'am tadi. azzi Ziyun. al-madrasi. Setelah itu dia di gambar ketiga ini sarapan ya. Oh sarapannya belum pakai pakai seragam nggak apa-apa lah. Wa ba'da dzalik. Nah ini kalimat frasa penghubung yang dimaksud tadi salah satunya misalnya wa ba'da dzalik setelah itu wa ba'da dzalik dia sarapan berarti apa? Ya tanawalul iftar. Nah, ya tanul fatur. Iftar. Ketana Kemudian dia sarapan. Misalnya kira-kira apa saja yang dimakan? Terus fakat. Harus banget. Ya, cool. Kalau alaban itu susu susu asam ya, Ustazah? Susu asam gimana maksudnya? Kalau laban itu susu asam bukan? Enggak ya? Susu? Susu segar ya? Oh, susu segar, iya. Kalau Yogurt, Halib Ustazah. yogurt Ustazah. Oh ya, ada halib itu.
Susu apa? Perah ya kayaknya. Halbu itu kayaknya perah. Mal farqu baina al-laban wal halib? Oh, ini justru yang susu segar al-halib ini. Al-halibu huwa sa'il at-tabi'i al-mustakhraj minas sadiyah. بينما اللبن هو منتج يتم الحصول عليه عن طريق تخمير الحليب باستخدام البكتيريا مما يعطيه قواما أكثر كثافة وطعما وحامض. Kayak yogurt kali saya. Ya, Yogurt. yang al-laban itu yang sudah diolah. Oh, berarti gitu Ustazah kalau yang di surat Al-Muhammad tuh kan wa naharu min labanin lam yataghayyar ta'mu, berarti itu labannya berarti yang yogurt gitu ya, bukan seger. Kalau yogurt kayaknya enggak, maksudnya masih berupa susu, tapi bukan yang dipasteurisasi. Yang ini Itu cuman ini tahmir habis tahmir dari ya. Masa langsung jadi yogurt sih? Hulwan qamu sa'ilun. Lebih ke ya suka laktosa. Mungkin yang sudah diolah misalnya kayak UHT gitu enggak sih Ustaz ya? هناك أنواع مختلفة من اللبن مثل الزبادي اللبنة والكefir. Sepertinya ya ini yang sudah diolah itu ya. Tapi kalau misalnya di surga itu ada nahrun min labanin, kenapa ya? Maksudnya eh, apa mungkin al-laban itu lebih umum gitu? ini Ustazah aku lihat di Meta AI, laban dalam bahasa Arab biasanya merujuk pada yogurt atau susu fermentasi, bukan susu biasa. Jadi laban lebih mirip dengan yogurt atau susu asam katanya. Kata AI. Ya, tapi mungkin di apa ya? Di bahasa modern seperti itu. Tapi kalau ini saya pikirannya naharun minal laban itu apa mungkin ya yang sudah diolah itulah ya mungkin. Kalau Halib itu yang baru banget di ini, diperah, yang belum diolah dia apain. Nah, tadi ya dia makan nasi sama apa? Ya kuluhu Sama, sama Sama wasamak. kalau sayur apa sayur tumis? Kalau sayur hijau itu biasanya kan al-khodrawat. Kalau Khadrawat. kalau Sayur. sayur yang macam-macam itu ada bisa juga menggunakan al-bukul dari kata al-bakul. Al-bukul, sayur-sayuran. Sayur. al-bakul itu jamak Ustaz ya? Iya sepertinya. Yang isimnya apa? Mufradnya. Oh iya, mufradnya. Isim. Mufradnya bukannya ini. Sebentar. Kayaknya al.
Faklun bukan wazannya mufrad. Nah, baklun, jamaknya bukulun. Di sini katanya tahmir, Ustazah. Tahmir. Eh, Tah- tahmir. Tahmir yang tadi, yang susu olahan. Tahmir al-Khodar. Eh, kok tahmir sih dia ini? Kayaknya ngaco-ngaco. Halib bukan Ustazah Halib kan tadi yang susu. Bukan, ini sudah pindah ke ini loh, al-bukul. Ngaco ini dia AI-nya. Al-bukul itu jamak dari al-baklu, artinya sayur. Sayur. Ya, ruz wasamak wal bukul wa yashrab Syurabu. Ya barang nih. Ayo syurabu ma'at salji. ma'al bardi. Ya ma'at salji boleh. Itu harus ma'al bardi. Kalau air dingin, alma, albard. Albard itu kayaknya anu kan, sifat musyabahah kan ya. Atau kalau es musallaj. Yes, alberdi itu kayaknya isim sifat ya. Jadi harus naat man'ut. Alberdi. Atau kalau ini kan air dingin, kalau air es itu al-musallaj. Misalnya al-asir al-musallaj. Es apa? Es jus. Asyai al-musallaj. Es teh. Summa nantaqil ila surah ar-rabi'ah. Ar-rabi'ah. Misalnya ini, setelah selesai sarapan, Hasan berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Wa ba'dal iftari. Sahih amla. Wa ba'dal iftari. Yamshi, yamshi bil aqdam. Ilal Berangkat berangkat, madrasah. ia zabu ilal majlis. Yadhabu ilal Yadhabu madrasah ilal madrasah. al-masyi. Bil ak bil masyil aqdam. Kita bisa pakai pola hal ya. Masyan, Oh iya, alal. masyian. Halal ya. Nah, masyan alal aqdam. Surah Al-Akhirah. Kira-kira ini setelah sampai di sekolah dia membaca buku. Ba'da wasala fil madrasah. Ba'da apa? Daan. Wasala bisa Ustazah. Wasola. Oke, ini ba'da itu kan zorof, dia harus diidofahkan. Em, Berarti idofahnya untuk ilahnya kan harus berupa isim. Kalau ba'da wasola itu kita bisa kasih perantara dengan yang namanya huruf masdar. Wa ba'da ma wasola. Ini baru boleh karena ba'da tadi diidofahkan. Kalau ke fiil langsung nggak boleh. Nah, ma ini namanya ma masdariyah bisa menjadi perantara. Bisa membuat fiil ini ditakwil menjadi masdar. Kalau masdar kan ini isim kan ya. Ai wa ba'da wusulihi fil madrasah. Wasala fil madrasah. Hasan membaca buku yang qra'u.
Kitab. Kitab. Munfaridan. Munfaridan, betul. Teman-temannya belum pada datang. Ini salah kayaknya Hasan hari Minggu ini Ustazah. Terlalu rajin ya. Soalnya jalannya sendiri, nggak ada temennya. Ditambah mungkin untuk mempersiapkan pelajaran. Udah sendiri, dia persiapan sendiri. Isti'dadan Ya kan? Pelajaran, lidarsi. bersih. Tadi ya, hmm, tentang huruf masdar, ini selain ma ada an. Tapi kalau an itu biasanya kan masuknya di fiil mudhari ya. Misalnya wabah ada an, ya sila. Tapi karena ini kan setelah sampai, berarti kan sudah sampai. Maka pakai fiil madhi dan huruf masdarnya itu memakai ma. Cuma 2 huruf aja saja. Sebenarnya huruf masdar ada 5. Ada an, an yang amil nawasib, kemudian anna, huruf taukid itu, kemudian ada ma, ma yang ini, ma masdariyah, dia kalimat huruf ya. Kemudian ada kai dan lau. Kalau yang lau itu biasanya em, jatuh setelah fiil yawaddu, yawaddu lau apa ya contohnya? Dia menjadi maf'ulnya yawaddu tadi, wadda yawaddu. Yawaddu kan artinya senang. Kalau ini Ustazah, tadi Kai masuk ke rumah Zaria bukan? Iya, kai termasuk masdarnya. Kalau Idan, Hatta, Idan tidak. Kalau oh, kai yang masuk di masdariyah itu contohnya apa ya? Eh, ada kainnya yang menasabkan apa? Ada karena ada an mutmaroh. Bentar, saya carikan contohnya. Saya nggak lupa. Ini, ya berarti yang masuk amil nawasib itu ya. Yang menasabkan memang an mudmarah kata. Tapi yang berfungsi sebagai huruf masdar itu tetap dia. Karena kai kan maknanya li taklil. Maka di sini adrusu kai anjaha ai adrusu lin najahi. Aku belajar supaya berhasil. Aku belajar karena untuk mencapai keberhasilan. Ini jadi kainya berfungsi sebagai huruf masdar meskipun yang menasabkan tadi adalah an mudmaroh. Ini hanya pentakdiran saja ya. Misalnya Anna. Anna itu misalnya apa ya? Eh yu'jibuni annaka em, hadirun. Yu'jibuni annaka hadirun. Itu kira-kira kan yu'jibuni huduruka. Suka kamu, aku senang kamu datang. Jadi annanya itu mengubah susunannya tadi menjadi masdar gitu. Terus gimana ngebedain antara Anna gitu ya itu setelahnya Masdar sama setelah Anna itu isim Anna sama khobar Anna. Ya itu, justru di satu sisi dia itu kan beramal menasabkan isim dan merafakkan khobar. Tapi sisi lainnya fungsinya itu sebagai dia ini tadi huruf masdar. Jadi setiap ada anna,
Karena kan anak itu beda dengan inna. Kalau inna itu di awal kalimat Mm-mm. atau jadi ada tempat-tempatnya sendiri. Kalau anak itu pasti dia memiliki kedudukan, misalnya menjadi fa'il tadi ya, yuk jibuni anaka hadirun. Atau khobar misalnya, atau maf'ul bi, itu juga bisa. Atau gitu anaka ma Ber- itu misalnya. Itu nanti dibuat menjadi master bisa. oh gitu. Iya, Bukan mengagumkanku sesungguhnya kamu gitu enggak ya? bukan. Di Kamu. takwil tadi, di alif merupakan menjadi master. Mas Dar, oh Masya Allah. Anak. Fungsi lain begitu Ustaz. Jadi secara susunan di dalam kalimat itu dia mempengaruhi lainnya, menasabkan isim merapatkan khobar. Tapi di sisi lain secara makna dia itu bisa mengubah susunan setelahnya itu menjadi masdar itu. Sama kayak huruf-huruf amil jawazim. Amil jawazim itu kan secara lafal dia menjazmkan, tapi secara makna juga dia mengandung makna syarat sehingga membuat fiil setelahnya menjadi fiil syarat, harus ada jawab begitu. Jadi punya dua tugas ya, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Hmm. Baik. Nah, ini sebenarnya di bawahnya ada naskah ini yang menjelaskan gambar-gambar ini. Nah, seperti yang kemarin, satu gambar itu kan pasti ada penjelasan yang berbeda-beda sesuai dengan kreativitas maupun kemampuan dari orang yang menjelaskannya ya. Kita lihat di sini contohnya, As-Surah Al-Ula. Boleh siapa yang ingin bersedia membacakan dan mengartikan satu satu kalimat As-Surah Al-Ula. Mau Ustazah coba-coba. Nanti dibenerin ya Ustazah kalau salah. Nah, As-suratul ula, sobahan, soha, wala, soha ini. eh, hah? Soha, Itu sohan ya? soha fiil, Pak. Soha. Sohan. Maha Soha, apa tuh? Ya, ini coba dibaca dulu nanti kita soha waladun min, apa nih? min Subat. Apa nih? Aku subat nggak bisa. subatihi wa ja'alna naumakum subata. Subat tahu. Min, Min subat. Min subatihil al amiki pisaati Keadaan soli, keadaan soli yang fajar. Akhadal ah waladu yastaqimu belum Ustaz yang ini yang pertama dulu yang dibaca. min ajali tas apa nih Fajaron ya Silakan Ustaz. Apa tadi Visa Adil Khamisah? pisatil khamisati Fajaron Ajron. yashkuru Fajaron oh isi masdar sulit teman-teman ya. maka Dan menunggu tanya kulayam bijani bidzalika Bentar Ustadz Edi Purwanto. Mohon untuk bergantian ya. karena lahu azmu Azmun. azmun kawiyun Ya. lil istiqozi fis sobahil bakiri Nah, fisabahil bakiri. Saha waladun min subadihil amiq bisa'atil khamsah fajran wa kana lahu azmun qawiyun lil istiqad fisabahil bakir. Sekarang artinya soha ay istayqazo. oh bangun ya Iya. soha itu lebih tepat ya daripada istekozo bedanya apa Ustazah? Bukan lebih tepat juga sih. Ini cuman kayak sinonim aja Ustazah. Cuman ya
Yang lebih familiar kan istaikodo, gitu saja. Seorang anak laki-laki bangun dari tidurnya Hmm. yang nyenyak ya Iya, betul. di jam 5 pagi ya, Fajron. Hmm. Nah, dan keadaan dia apa nih azmuk Azmun. Azmun apa? Azm itu, Niat, ya, keinginan. niat yang kuat. Iya, yang Kuat. niat niat yang atau niat keinginan apa, yang kuat. lil istiqozi untuk bangun ya. Betul. Nah, di pagi hari, di subuh pagi hari. Di pagi hari. Bakir itu awal ya, awal subuh. Iya, di pagi hari. Ya, sudah cukup lah. Kisah Bakir di pagi hari. Ya, sudah lah ya di pagi hari. Awal pagi gitu kan. Sohawaladu min subadil amik. Si anak ini bangun dari tidurnya yang nyenyak. Amik itu sebenarnya secara harfiah kan artinya dalam. Jam 5 fajar, jam 5 pagi. Dan dia punya keinginan atau niat yang kuat untuk bangun pagi-pagi. Tafadhol Kang Halim. Mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, surah Athaniyah. Oh, mau enam baca yang as-suratu tsaniyah. Nah, Ba'da an shallal fajra akhadhal waladu yastahimu min ajli tajdidin nasyati hatta yash'ura bin ti'ashi kulla yaumin. Bijanibi dzalika kana yuhafidhu daiman 'alan nazafati. nah, tadi ini binti Ashin ya. Artinya, Binti Yamin. Nah, artinya, setelah dia sholat fajar, si anak tadi itu mandi untuk menambah semangatnya sehingga dia merasakan kebugaran setiap hari. Dan di samping itu juga dia selalu senantiasa menjaga kebersihan. syukuran. Nah, ini tadi ada huruf masdar di sini, yaitu, Ansolah. nah, karena tadi ya, ba'da itu harus diidhofahkan pada isim. Nggak bisa ke fiil, jadi fiilnya diperantarai dengan an. Ba'da an sholal fajr. Setelah selesai sholat subuh, akhadal waladu yastahimu. Nah, ini mungkin agak janggal didengar. Akhadal waladu yastahimu. Ini akhodanya itu bukan diartikan fiil biasa yang artinya mengambil, tapi akhoda ini namanya adalah af'alus syuru'. Af'alus syuru' sama hampir sama kayak yang kemarin ada af'alul muqarabah yang kada itu ya. Kalau ini namanya af'alus syuru' kata depannya. Af'alus syuru' itu artinya syara'a. Syara'a itu artinya bertindak. Apakah ada af'alus syuru' yang lain, contoh yang lain, Ustazah? Anu syuruk yang lain akhoda di alfiah itu ada ya. Akhoda ausyaka itu termasuk apa ya? Syara'a akhoda ja'ala, oh ya ja'ala. Aqbala ansya'a bada'a habba tafiqa. Ada di alfiah ini. Yang paling sering itu ada akhoda, ja'ala, hmm, syara'a itu kayaknya. Ansya'a. Ja'ala kalau di Al-Quran itu biasanya pakainya ja'ala.
Oh ini adalah fiil-fiil naqis yang tadulu alal bud'i fil fi'li, menunjukkan seseorang itu melakukan sesuatu ya, bertindak melakukan sesuatu. Dia punya isim dan khobar. Khobarnya itu berupa fiil mudhari. Jadi kalau kita lihat polanya, misalnya kita menemui ja'ala ya. Ja'ala kan biasanya artinya menjadikan. Nah, kalau menjadikan itu nanti kan kelihatan. Ada yang dijadikan, terus menjadi apa gitu. Biasanya kan fiil sama maf'ulnya dua ya. Waja'alna naumakum subata misalnya gitu. Nah, kalau ada fiil ja'ala misalnya, tapi diikuti dengan fiil mudhari, itu berarti dia bukan fiil tam, tapi fiil nafis. Nafis itu artinya dia harus yang beramal seperti apa namanya? Ka, kana wa akhwatuha itu. Jadi yang diambil artinya itu fiil mudhari'nya. Tadi ya sudah diartikan dengan benar. Akhadhal waladu yastahimu, si anak tadi kemudian mandi. Atau bisa mungkin akhadha itu diartikan bergegas gitu ya. Eh, Melakukan perbuatan atau bertindak artinya bergegas. Si anak bergegas untuk mandi agar bisa menambah tadi eh, semangat ya. Hatta yash'ura. Hatta yash'ura ini dibaca yash'ura karena ada amil nawasib yang berupa Atau hatta. Nah, hatta ketika masuk pada fi'il mudhari'nya dibaca mansub. Kemudian ini kata penghubungnya bijan bidalika. Di samping itu, karena yuhafidzu daiman ala nadzafah. Dia selalu menjaga kebersihan. Tuma surah At-Talithah Ustazah pengen tanya dulu, kalau akhoza itu berarti diartikannya segera, eh, segera gitu ya? bergegas mungkin karena biar menunjukkan itu tadi syuruk syara'ah bertindak atau bergegas. Kalau segera itu nanti lebih ke mukorobah ya takadu itu ikada ya kadu hampir atau segera dalam waktu dekat. Bergegas mungkin kalau menurut saya ya lebih Sama kayak gini Ustazah, kalau yang di Al-Quran, oh, Al-Quran doang deh. Akhozat kumus soikoh. Berarti segera setelah dia itu langsung soikohnya langsung menyambar gitu ya Ustazah. nah, kalau itu fa'akhadatu biso'ifah kan setelahnya nggak ada fi'il mudhari, berarti itu bukan fi'il nakis, tapi fi'il tam yang artinya menjadikan. Syaratnya harus ada mudore setelah akhoza itu. Betul, betul sekali. Ya itu, khobarnya af'alu syuru' harus berupa fi'il mudhari. Gitu. Udah, terima kasih. Wah, Kalau Salatul Salisa. contohnya misalnya ketika dia bertemu dengan domir muttasil, Ustazah. yang apanya? Af'alu syuru'nya. Halo, Af'alu syuru'nya atau apa? halo, Halo? halo. Duh, suara saya nggak terdengar, Pak. Jelas, sudah jelas. Iya. Maksudnya gimana? Akhozanya bersambung dengan domir mutasil gitu maksud akhozat kumus soiko gitu maksudnya. Ketika dia bertemu domir muttasil misalnya nanti bisa enggak? Bisa. Misalnya ya, kita buat contoh ketemu sama Domir. Tak deh. Ini juga bisa. Akhatu adkhulu fil baiti misalnya. Aku bergegas masuk ke rumah.
Tapi memang jarang ya. Biasanya yang banyak itu untuk goib ini. Ada sering apa banyak contohnya itu kalau pakai af'alus syuru itu di hadis biasanya. Akhadan nabiyyu apa ya misalnya. Itu banyak di hadis kalau di Al-Qur'an apa ya? Agak jarang kayaknya. Kalau di hadis itu kan isinya kan kisah ya. Awalnya begini, kemudian begini. Setelah itu dia bergegas melakukan ini. Nah, itu pakai akhoda atau af'alus syuru' yang lain. Summa takhadtumul ijla fatubu. Bukan kalau itu fi'il. Oh, Hmm. Ja'ala ada di hadis apa ya? hadis tentang penjelasan malaikat ketika duduk di hadapan baginda Nabi kayaknya. Bagaimana bunyinya, Ustaz? Summa yang menjadikan paha malaikat di pahanya Nabi gimana? Itu fi'il tam juga kalau itu. Ya, ya, ya Hmm. jangan hidayah itu ya. Summa ja'ala rukbatahu. Itu tadi ya, untuk membedakannya, setelah af'alus syuru itu harus ada fi'il mudhari. Itu baru nanti dia berlaku sebagai ini, af'alus syuru. Kalau setelahnya itu fi'il fa'il maf'ul, berarti bukan. Ustazah kalau belajar kayak gitu di mana Ustazah? Maksudnya di kitab Alfiyah atau gimana Ustazah? Iya, kalau itu adanya di Alfiyah. Berarti harus diapalin ya. Gak usah Berarti dihafalin harus aja, tambah gak korban usah. lagi belajarnya kita. Kalau orang kan diapalin mati Ustazah kalau pesantren. Nah, kita kan nggak pesantren. Ya ikut kelas-kelas itulah, Ustazah, kelas Alfiyah misalnya. Tapi ini kalau Alfiyah itu kan sangat luas ya. Kekurangannya kalau ikut kelas itu gimana ya? Kalau semuanya itu terlalu lama, tapi kalau sedikit itu ya nanti ini nggak terlalu dalam itu apa pembelajarannya. Ya emang kalau itu harus emang belajar itu emang perlu lama kan Ustazah sebenarnya. Usul Imriti aja setelah ini. Kalau di halakoh nggak bisa, Ustaz. Di halakoh sudah ditentukan. Ya, yang free sama Ustazah itu. Oh, Pribadi Afan. berarti ya. oh iya. Yang kelas saya itu makanya saya ini fokus ke nahu gitu karena ini di halakoh kan pelajarannya kan beda-beda ya, lebih ke bahasa Arabnya. Kalau saya suka di nahunya makanya saya buka kelas sendiri itu. Mana ya contohnya? Nggak ada. Nanti lah ya, kayaknya agak lama nyarinya. Ustazah, kalau buku yang suka Ustazah tampilkan covernya itu buku Tamis ya Ustazah ya. Yang mana? Buku. Cover, cover di tiap materi kan ada covernya tuh. Ada buku kayak yang bertumpuk itu. Yang ada tulisan Al-Azhar. Yang di sini, di materi ini. Setiap materi sih Ustazah suka kirim gitu. Nanti saya ini aja lah, saya chat ya Ustazah ya. Iya, iya mungkin dari Al-Azharnya ya. Kita lanjutkan dulu ya.
Mungkin ini yang Akhada tadi mungkin ada di buku catatan saya. Sebenarnya ini ada di baru aja. Tapi nanti ya saya mungkin fotokan. Kita lanjut dulu di As-Surah Ats-Tsalitsah. Ana sudah coba. Apa tadi? Bismillah. As-suratu tsalitsatu indama kharaja minal hammam syara'a fi tanawulil futuri wa kana 'alal ma'idati anwa'un minal at'imati min baini min bainiha ar-ruzu wal baidu wal khadrawatu allati tuslihu lil akli aidan yujadu 'alaiha hubun minal ma'i as-sihi wa min thamma benar sadai Sorry. wa min thamma lam yusibahu maradun khatirun khatirukut apa ini Khatirun khatirun qat kotun ya qattu. kotu Nah, fi hayatihi li'annahu la ya'kulu illal at'imata as-sihiyata. nah. Artinya ketika dia keluar dari kamar mandi, apa nih syara asal? Tadi Dia sarapan. Iya. Dia sarapan dan di atas meja makan itu terdapat berbagai macam makanan. Di antaranya nasi dan telur dan sayur-sayuran yang menyehatkan untuk badan, untuk makan. Nah, ini tadi Namanya Ustazah bacanya tuslihu ya. tuslihu. Iya, Kalau tuslihu itu takdiyah ya. Artinya dari bagus berarti membaguskan atau memperbaiki. Di sini mungkin lebih tepatnya itu tasluhu yang layak. Tasluhu itu layak oh ya layak, yang yang layak, ya. Yang layak untuk dimakan. nah, Begitu juga ditemukan di atasnya apa sih ini? Begitu juga terdapat ya. Iya. Begitu juga terdapat cangkir yang berisikan air yang jernih. Wa min thamma. Apa nih? Oleh karena Betul. tidak menimpanya sakit. Oleh karena itu tidak sakit sedikit pun di dalam hidupnya. Gimana sih? Hancur. Oke, dilanjutkan dulu. Sakit sedikit dalam hidupnya karena dia tidak makan kecuali makanan yang sehat. Nah, itu yang nggak tahu yang tadi gimana sudah. Nah, ini dulu ya tadi ya, alati tasluhu. Karena kalau tuslihu itu berarti kan dia mutaati, harus ada maf'ul bihnya. Kalau ini kan nggak ada. Jadi lebih pas untuk tasluhu lil akli, yang baik, yang layak untuk dimakan. Kemudian ini kubun minal ma'is sahih. Ini kalau kubun minal ma itu kita artikan segelas atau segelas air. Kalau ada gelas apa tadi? Ya, Yang berisikan air yang jernih. oke. Ya, lebih lebih singkatnya segelas air gitu ya. Karena ini menunjukkan ukuran airnya, kubun minal ma begitu. Segelas air yang sehat. Wa min thamma, oleh karena itu lam yusibhu maradun khatirun. Jadi kalau di bahasa Arab itu kan mabni majhul, bentuk pasif itu nggak diketahui siapa yang melakukan ya. Misalnya Nusiro Zaidun, Zaid ditolong, tapi kita nggak tahu yang menolong siapa. Kalau di bahasa Indonesia kan Zaid ditolong misalnya oleh Umar, itu kan bisa. Nah, pola di bahasa Arabnya kalau ada siapa yang menolongnya itu berarti begini. Zaidun
Nasarahu Umaru. Ini artinya Zaid ditolong oleh Umar. Zaid menolongnya. Siapa yang menolong Umar? Zaid ditolong oleh Umar. Sama seperti pola yang ini. Lam yusibhu maradun. Berarti oleh karena itu tidak, Dia tidak sakit, dia tidak terkena penyakit, terkena penyakit, ya, terkena. tidak pernah terkena atau terjangkit atau tertimpa penyakit yang berbahaya sama sekali. Kotu ini sebenarnya ini zorof dia. Jadi eh, kalau selama selama ini atau selamanya abadan, yang artinya selamanya ini untuk fil mustakbal. Kalau kotu itu selamanya, tapi untuk fil madhi, di waktu yang sudah lalu. Berarti kan artinya dia sama sekali tidak pernah terkena penyakit yang membahayakan gitu. Kotu. Di masa yang sudah lewat selama hidupnya itu dia nggak pernah terkena penyakit. Karena dia Itu tidak, fi'il madhi, Ustazah, kotu. bukan, zorof itu berarti apa? Zorof. Isim. Ini isim, mabni dhammah. Khotirun tadi berbahaya, isim ya? Nah, khatir. Jadi tadi kalau ini ya ada fiil, kemudian maf'ul bih muqaddam, fa'ilnya muakhar, itu artinya A di eh, misalnya di, ditolong oleh siapa? A ditolong oleh B. A dikenai penyakit kayak gitu. As-surah Ar-Rabi'ah, tafadhal. Ustadz Edi tadi ya, kayaknya bersuara tapi belum dapat giliran. Enggak usah, tadi saya ngomong sendiri kok. Emang kedengeran? Iya, di di mikrofon jadinya kayak ini masuk apa di Zoom-nya Ustaz. Tafadhal, As-Surah Ar-Rabi'ah. Bukannya udah tamatin tadi. marwah. Gimana Ustaz Halim? Tafadhal. Naam. As-suratul rabi'ah. Naam. Nah, As-suratul rabi'ah. Wabittali godan. Wabittali godan. Wabittali godal. Godal waladu ilal madrasah. Wadhalika natijun an hubbihi syadid li talabil ilmi syarif. Wa kanat Tuhus zakiratuhu. Zakiratuhus salifatu tadhkiruhu bi ustadhi hissihi ala dhalika amalan bihadithi rasuli sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wabittali godal walu. Kemudian selanjutnya anak itu pagi-pagi pergi ke sekolah. Dan yang demikian itu sebagai bentuk cintanya akan kecintaannya kepada ilmu. Ilmu yang mulia. Dan wakanat dan dia mengingat wejangan daripada ustadznya yang telah mensupportnya, mendorongnya untuk berbuat yang demikian karena sebagai bentuk implementasi daripada hadis Rasulullah SAW, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wallahu a'lam ustazah. Afwan. Nah, syukron. Tadi yang ini ya, natijun itu tadi kan diartikan bentuk. Natijun itu dari kata Hasil.
Iya, hasil. Natijah itu ya, natijun. Itu adalah hasil kecintaannya yang kuat terhadap mencari ilmu, menuntut ilmu yang mulia. Wa kanat dzakiratuhu, dzakirah itu artinya ingatan atau memori. Memorinya yang dahulu, yang terdahulu, ini tadi bukan tazkiruhu tapi tuzakiruhu. Kenapa dia ada hak domir. Hak domir ini kan menjadi maf'ulnya, berarti harus ini menjadi yang berupa fiil muta'addi ya. Mengingatkannya. Karena kalau misal kita buat tazkuruhu, itu artinya menyebutkannya, nggak masuk, nggak nyambung. Kak, tadi kan ingatan, memorinya mengingatkan dia akan seorang guru. Ini tadi artinya sudah betul, tapi pembacaannya bi ustadzin. Kemudian hasahu, hasahu, dia fiil madhi. Hasahu yang memotivasinya atau mendorongnya tadi. Hasahu ala dzalik. Amalan bi haditsir Rasul. Kalau tazkiroh tadi, tazkirotun itu justru artinya tiket. Kalau tazkuru nanti artinya menyebutkan atau mengingat. Ini kan bukan mengingat ya, tapi mengingatkan dia dengan gurunya. Al-akhir, Tuzakiruhu. nah, nah, al-akhir, as-surah al-khamisah, man yurid. أيوة تفضل أخي النكتي تفضل اقرأ واقرأي. Sama-sama belajar ya. Salah juga nggak apa-apa. Yang lain ini malu-malu sepertinya. Bagian nyimak. Ustadz Edi, tafadhol. Tadi sudah ini kok ya, menyicil baca kok. Belum bisa baca yang gundul saya Ustazah. Nunggu gondrong dulu. Iya. Siapa? Ustazah Ervina mau lagi. Tadi udah Ustazah, Ustadz Edi belum tuh. أنا أيضا أنا مرة. Diborong nih. Oh, iya, diborong. Boten borong. Iya, nggak apa-apa. Ini justru Ngejudi menjadi aja. motivasi untuk kita semua untuk bersemangat ya. Ustadz Halim aja bersemangat. Mohon, mohon nuju diajar. Bismillah. Saqra insyaallah. Nah, As-suratul khamisatu ba'da an yakhtuwa iddata khutwatin wasalal waladu ilal madrasati fi nihayatil amri. Walakinnahu lil asafi lam yajid ahadan fi saffihi. Fa'akhadha yutali'u ba'da durusi hatta hadara jami'a asdiqaihi. Kemudian setelah dia berjalan beberapa langkah, akhirnya si anak tadi sampailah dia ke sekolah. Fi nihayatil amri. iya itu akhirnya, Ustadz. Nihaya kan akhir. Akan tetapi alangkah sedihnya dia tidak menemukan seorang pun di kelasnya. Kemudian dia fa'akhadha yutali'u ba'da durus. Kemudian dia ini kayak tadi. Akhirnya dia segera mengulang-ulang sebagian pelajarannya sehingga hadirlah semua teman-temannya. Wallahu a'lam. Beneran. Ba'daan yakhtuwa iddata khutuwatin. Yakhtuwa karena ada an ya. Wassalal walad ilal madrasah. Yang ini, fi nihayatil amri ini sebenarnya kalau di teks yang seperti ini agak lebay ya sebenarnya. Fi nihayatil amri itu pada akhirnya itu seakan-akan kayak misal kita udah cerita lama terus ini misalnya tentang sebuah kasus begitu ya. Fi nihayatil amri pada akhirnya kayak at the end of the day pada akhirnya semuanya hanya bisa pasrah misalnya seperti itu. Tapi kalau di cerita yang seperti ini kan agak agak lebay ya soalnya ya dia sudah sampai gitu aja kan.
Tapi artinya itu kinayatul amri pada akhirnya. Walakinahu lil asaf, akan tetapi sayang sekali dia tidak menemukan seorang pun di kelas. Maka dia pun mutolaah tadi ya, batu terus hatta ini biasanya kalau setelah hatta kan fi'il mudhari ya. Hatta yahdura jami'u asdiqaihi. Itu saja. Hal indakum soal? Itu apa syuru Ustazah ya, khoda itu Ustazah ya. Iya, fa'akhadanya tadi. Kalau yang tadi Ustazah bisa diulangi nggak yang cara membaca yang dzakiratu as-salifatu Nah, sama artinya tadi Ustazah? Yang satu baris itu. wakanat zakiratu as-salifatu tudzakiruhu bi ustadzin hathahu ana dzalik. Zakirah artinya tadi ingatan atau memori, as-salifah yang sudah lalu, tudzakiru mengingatkan. Em, Seperti ini ya. Eh Takir muzakir mengingatkan. Mengingatkan dia akan seorang ustadz yang hathahu, yang memotivasi dia, mendorong dia untuk tolabul ilmi tadi. Nah, Ustazah, syukran. Ustadz Ikhwanul Muslim. Ya, izin Ustazah untuk bertanya. Nah, Mungkin kalau dari kami pribadi yang awam ini, minta gimana sih caranya supaya kita bisa mudah bisa membaca kitab kuning ataupun Arab gundul seperti ini. Mungkin trik-trik dari Ustazah kami harapkan juga informasinya. Terima kasih. baik. Ini kita kan ada nahwu shorof itu untuk apa sebenarnya? Nah, ini gunanya kan di sini ya. Kita diajarkan dulu pola-polanya. Mubtada khobar, fi'il fa'il, maf'ul. Nah, pola-pola itu seharusnya kan kita setelah tahu, oh ini namanya jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar. Setiap ada kalimat, polanya itu cuma dua itu. Kalau nggak mubtada khobar, fi'il fa'il. Kalau nggak jumlah ismiyah, jumlah fi'iliyah. Maka kita lihat, kalau ada di awal tadi apa ya? Nah ini soha waladun. Ini kan jumlah fi'liyah. Soha waladun. Kalau untuk cara membacanya harokatnya ini apa? Itu dengan sorof ya. Bisa dengan bantuan kamus. Kamus digital kalau sekarang itu lebih mudah. Ini dibaca soha. Ini dibaca waladun. Bukan dibaca walidun. Karena kalau walidun itu wawunya ada alifnya. Terus dun apa dan apa din itu kita praktikkan nahwunya. Oh, setelah fiil itu fa'il. Fa'il itu dibaca rofa. Rofa itu dommah. Gitu. Min. Nah, ini dibaca sabatihi atau sibatihi atau sibatahu. Kita lihat sinnya itu dibaca dommah atau fathah. Kita bisa menggunakan kamus. Kemudian titan atau tu kita lihat di sini ada min berarti subatihi, haknya ikut sama tak kasroh. Al-amik ini oh ini sifatnya subatihi. Sifat itu harus ikut sama mausufnya. Oh berarti ininya kasroh berarti belakangnya juga kasroh. Ada fi ini berarti dibaca jer, jer itu kasroh. Ini sama-sama ma'rifat berarti naat man'ut. Oh, ini juga dibaca jer. Fajron, ini ada alifnya. Oh, berarti ini fathatain ya. Ini gitu, sekilas seperti itu. Jadi kita punya bekal nahwu sorof itu dasar pun sudah cukup sebenarnya ya. Ya tinggal tadi, pokoknya yang yang pokok itu kan fiil fa'il, mubtada khobar, maf'ul ditambahnya ya, maf'ul hal itu saja dzaraf jar majrur idhofah itulah ya yang paling sering maka sebenarnya jurumiyah saja sudah cukup untuk bisa membaca tinggal itu mufradatnya kalau terbatas berarti kita bisa menggunakan kamus untuk bantuan kemudian yang harokat akhirnya itu i'rabnya itu menggunakan nahwu tadi. Makanya sebenarnya jurumnya saja itu dipegang untuk membaca itu sudah cukup. Ya, kuncinya ada di
perbanyak latihan. Maka sebenarnya seperti ini kesempatan ya. Saya mau cobalah salah-salah nggak apa-apa. Nanti kan kita bahas sama-sama. Gitu. Baik Ustazah, jazakillah khair. Dan, tapi mungkin ini ya memang di modulnya ini jujur saja kalimat-kalimatnya itu bukan yang sehari-hari agak apa ya? Mungkin agak asing gitu. Misal kita tadi ada bangun, kenapa pakai soha? Ini juga kan kita asing. Mungkin tujuannya untuk menambah mufradat pembacanya ya. Mungkin itu. Terus tadi kenapa min subatihi? Kenapa nggak min naumihi? Ini juga. Terus ada kata-kata yang tadi. Mungkin ya tujuannya itu untuk memperkaya lagi mufradat pembacanya atau peserta ini. Kalau mau mau belajar aktif saja ya. Misalnya saya baru mampu membaca satu baris, belum bisa dua baris nggak apa-apa. Nanti sebagian ini diteruskan temannya gitu saja ya. Biar semuanya sama-sama belajar. Saya juga belajar. Begitu? Baik Yakfi? Ustazah. Ustazah. تمام شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم هيا نختتم بقراءة الحمد لله وكفارة المجلس Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, Ustazah. Dan ilal liqa.